Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini saya mengangkat tema, yaitu sudahkah kita menjadi rumah Allah? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau berbicara kitab Ibrani itu adalah kitab yang berbicara tentang Yesus Kristus adalah lebih tinggi dan lebih besar dari segala-galanya. Kalau kita melihat dalam pasal 3 ini, kita diajak melihat dua pribadi yang setia, saudara-saudara, yaitu Musa dan Yesus. Kedua-duanya adalah pribadi yang luar biasa. Musa setia di dalam segenap rumah Tuhan dan setia sebagai pelayan. Tetapi Yesus, saudara-saudara, adalah setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, yaitu kita, umat yang beriman. Perbedaan harus ditinjau dari the Lordship of Jesus Christ, not the stewardship of Jesus Christ. Ketuhanan Yesus Kristus bukan kepengurusan Yesus Kristus. Kristus yang ditekankan di sini bukanlah Kristus yang adalah salah satu dari sekian banyak pelayan-pelayan, nabi ataupun rasul. Karena dia adalah pemilik dan yang membangun rumah Allah. Sedangkan Musa yang dianggap terbesar oleh orang Israel hanyalah seorang pelayan di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai gereja masa kini, kita tidak boleh mengabaikan teladan seorang Musa. Dalam kehidupan yang senantiasa berlaku, taat, dan tidak pernah ingkar dalam kesetiaannya terhadap Allah. Tapi dalam kaitan dengan janji dan jaminan keselamatan, maka biarlah kita terus percaya bahwa karya agung Allah dinyatakan hanya melalui Yesus Kristus. Dan hanya melalui dialah kita dapat bertemu dengan Bapa di surga. Dengan demikian saudara-saudara, Yesus ada di posisi tertinggi di mana Musa pun tidak dapat mengalahkannya. Maka ketika kita gerejanya di zaman ini menempatkan diri sebagai rumah atau tempat kediaman Allah, biarlah kita mendasari segenap pengharapan tapi juga kebanggaan kita hanya pada Yesus Kristus. Kita diajar agar kita bertumbuh dan berakar di dalam Dia, dan tidak ada celah sedikit pun untuk kita mengarahkan pujian dan kemuliaan pada hal lain ataupun pada diri kita sendiri. Kita jangan merasa puas dan bangga karena merasa yakin bahwa kita adalah rumah Allah. Masih banyak orang yang belum menjadi rumah Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak boleh berpangku tangan saja, melainkan harus sungguh-sungguh memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang yang belum diselamatkan. Karena dengan demikianlah saudara-saudara kita layak disebut rumah Tuhan. Biarlah kita mau berubah dan taat pada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus yang adalah kepala kita. Kita harus rela dan bahkan selalu suka memberitakan firman hidup ini, agar semakin banyak orang yang beroleh keselamatan dan menjadi hidup
yang dikepalai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gereja Tuhan dan warga gerejanya akan dapat tetap teguh berdiri kokoh dalam keyakinan, bahkan menghasilkan buah apabila kita berlandaskan hanya kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar kita. Dialah yang ditinggikan dan diagungkan melebihi apapun yang kita miliki dan banggakan di dunia ini. Ingatlah saudara-saudara, selagi kita tetap percaya dan berpengharapan pada Yesus dalam hidup ini, Yesus akan tetap setia membela dan memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Bapa, Engkau berkati setiap pendengar dimanapun berada, agar melaluinya mereka dipulihkan di tengah-tengah rumah tangga dan pekerjaan, dipulihkan di dalam kesehatan. Tuhan Yesus, hanya kepadamu hamba memohon. Biarlah juga Tuhan setiap jemaat Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini diberkati di tengah-tengah rumah tangga, diberkati di tengah-tengah pekerjaan, dan ketika mereka sakit mereka mendapatkan kesehatan. Tuhan, tidak henti-hentinya hamba berdoa untuk kita hukum Mama Ella. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang campur tangan di dalam proses pemulihan sehingga kesembuhan terjadi di dalam hidup. Tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Dan pada kesempatan ini juga Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk aku Mama Roma, Mama Kardo, dan Mama Elga. Engkau berkati kehidupan mereka sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu persembahkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.